Selamat bertemu di kesempatan ini. Kita akan melanjutkan pertemuan dan pembacaan kita dari kitab Kejadian. Kita sudah memasuki kitab Kejadian pasal 3 ayat 7. Saya akan melanjutkan ayat 8 dan seterusnya. Mari kita ikuti bersama-sama. Kejadian pasal 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan daun dalam taman. Jadi setelah manusia itu memakan buah yang dilarang Allah, maka mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Baru setelah itu, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, jadi Allah berjalan-jalan di dalam taman itu mencari di mana Adam dan Hawa tadi. Maka di sini katanya, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah ia, manusia itu, dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Jadi karena sudah tahu Adam dan Hawa ini salah yang dilakukannya, dia takut bertemu dengan Tuhan Allah. Jadi kita di sini juga tahu karena dosa, karena kita tidak percaya kepada Allah, kita takut bertemu dengan Allah. Seperti Adam dan Hawa, atau kita ilustrasikan kalau kita salah sama seseorang, kita takut bertemu sama dia. Nah, gitulah seperti ini. Jadi terhadap Tuhan Allah juga, kita kalau manusia ini takut bertemu dengan Allah, karena Allah itu pastinya Allah yang kudus, sementara kita sudah berdosa. Nah, jadi disitulah terjadi pemisahan antara manusia dan Allah. Manusia sudah takut bertemu dengan Allah karena sudah beda statusnya. Allah yang kudus dengan manusia sudah tidak mempercaya apa yang dikatakan Allah, atau di dalam teksnya di sini jatuh di dalam dosa. Mari kita lanjutkan bagaimana apa yang dikatakan Tuhan Allah. Ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Jadi Allah mencari manusia tadi. Sementara manusia tadi takut bertemu dengan Allah. Jadi solusi di pihak Allahnya sebenarnya. Jalan keluar untuk mendamaikan hubungan Allah dengan manusia tadi. Jadi bukan manusia mencari jalan keluar untuk bertemu dengan Allah, tapi Allah lah yang mencari jalan keluar supaya bertemu dengan manusia lagi, berdamai dengan manusia itu. Bagaimana? Karena sudah jatuh dalam dosa. Jadi Allah mencari, apa katanya? "Di manakah engkau?" Baru ia menjawab ayat 10, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Jadi ia itu mungkin Adam menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Jadi Allah datang, mereka bersembunyi. Kemungkinan pikir Adam dan Hawa, Allah tidak melihat gitu ya. Padahal Allah yang menciptakan itu tahu di mana kita ada. Di sini Adam dan Hawa berusaha untuk menyembunyikan diri karena dia takut, karena sudah salah. Tapi kata ayat 11, firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Jadi di sini Allah berkata, atau Allah bertanya. Jadi nggak langsung menuduh atau langsung berkata ini. Tapi Tuhan mau melihat bagaimanakah kejujuran Adam dan Hawa ini. Maukah dia mengakuinya atau tidak? Nah, jadi diberikan pertanyaan kepada Allah, pada Adam dan Hawa ini, bagaimana? Apa katanya? "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang?" Pertama. Kedua, apakah engkau makan dari buah pohon yang keluar engkau makan itu? Jadi dua pertanyaannya di sini. Baru dijawab
manusia itu, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Ternyata jawaban Adam itu, dia tidak mengakuinya. Disinilah terjadi perkembangan dosa. Manusia tidak mengakui bahwasanya yang dilakukannya itu salah, disalahkannya perempuan atau istrinya. Baru kita lanjutkan bagaimana. Maka kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, kepada Hawa, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Jadi perempuan itu juga menyalahkan lagi ular itu, katanya. Jadi saling melempar tanggung jawab, tidak mengakui kesalahan. Lalu bagaimana perkembangan itu? Makalah sampai sekarang kita menanggung akibatnya, karena kesalahan Adam dan Hawa, dosa itu sampai kepada kita sekarang, dosa keturunan Adam dan Hawa. Jadi semua manusia itu telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, dan tidak bisa berjumpa dengan Allah. Apakah yang dibuat Allah solusinya? Kita akan lompat ke ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ya, kita melihat bagaimana Tuhan membuat solusi untuk pengampunan dosa, yaitu membuat manusia itu pakaian dari kulit binatang. Jadi kalau binatang pasti ada pengorbanan yang disembelih, ada darah yang dicurahkan. Jadi manusia itu dikenakan baju dari kulit binatang, artinya ada yang menggantikan dia setelah dia berbuat dosa. Bagaimanakah gambaran ini membuat adalah Allah itu harus mengganti manusia yang berdosa tadi, yang mati seharusnya harus ada penggantinya. Seperti seperti binatang ini mati, akan ada pengganti manusia yang mati berdosa itu ditebus kembali. Mari kita lihat bagaimana Allah membuat manusia itu menjadi berbaik lagi kepada Allah yang dulunya sudah terpisah, sekarang akan berbaik kembali kepada Allah. Maka dari itu kita melihat Allah membuat solusi jalan keluar kepada manusia, yaitu memberikan baju kepada Adam dan Hawa dari kulit binatang, artinya ada pengorbanan. Binatang yang dikorbankan, darahnya yang harus dicurahkan, yang mati. Inilah gambaran Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kita akan melanjutkan nanti bagaimana Allah itu menjadi manusia. Setelah itu kita akan melihat bagaimana solusi jalan keluar bagi kita sekarang yang sudah jatuh ke dalam dosa dari keturunan Adam dan Hawa itu. Terima kasih buat pertemuannya.